611, Aturan Perang Faksi 1. Melihat burung biru Arktik, terbang menuju Gunung Suci di kejauhan, Jiang Tianfang memandang Sun Long dan yang lainnya dan tersenyum sebelum dia berkata. Karena kita sudah sampai di Sekte Suci, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Ayah mau pergi kemana? Tanya Jiang Chen penasaran sambil menatap wajah ayahnya yang sudah berubah drastis dalam sebulan terakhir. Sejak perawatan Sun Long menunjukkan hasil, wajah Jiang Tianfang tak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Hal ini semakin terasa dalam 2 hari terakhir setelah ia berhasil menumbuhkan kembali lengan kanannya. Jiang Chen dapat mengingat ayahnya yang kehilangan lengan kanannya sepanjang hidupnya, sehingga memaksanya untuk menghunus pedangnya dengan lengan kirinya. Akan tetapi, sekarang setelah lengannya tumbuh kembali dan kekuatan korosif di dalam tubuhnya ditekan sepenuhnya, Jiang Tianfang berharap dapat menjelajahi wilayah tengah sekali lagi. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Tianfang kemudian berkata, saya pertama-tama akan pergi ke kantor pusat, Kamar Dagang Harimau Putih, di Kota Harimau Putih, dan melihat apakah saya dapat menemukan bunga cahaya emas. Lagi pula, Kamar Dagang Harimau Putih adalah perusahaan dagang terbesar di seluruh bagian utara wilayah tengah. Kalau mereka saja tidak punya stok bunga cahaya emas peringkat 7, aku hanya bisa mencoba mencarinya di tempat lain. Liu Mei dan yang lainnya menganggukkan kepala saat menatap Kaisar Dao yang teguh di hadapan mereka. Jelaslah bahwa Jiang Tianfang masih belum menyerah untuk menyembuhkan dantiannya sepenuhnya sebelum Sun Long menjadi Kaisar Dao jika dia benar-benar bisa melakukannya. Mengangguk kepalanya, Sun Long menatap Jiang Tianfang dan berkata dengan serius. Paman Jiang, kalau kamu menemukan bunga cahaya emas peringkat 7, bawalah kepadaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu saat itu. Jiang Tianfang tersenyum menganggukkan kepalanya dengan hangat sebelum dia berkata. Kalau begitu, aku akan menemuimu lagi setelah menemukannya. Sampai saat itu, jaga dirimu baik-baik. Setelah selesai berbicara, Jiang Tianfang menatap kelompok Sun Long dengan senyum yang sama di wajahnya, sebelum dia menepuk punggung elang api peringkat 6 puncak di saat berikutnya, menyebabkan elang raksasa itu melampaui kecepatan burung biru Arktik, saat terbang di atas Gunung Suci dan menghilang di kejauhan. Kedua Raja Dao berjubah putih, pangkat puncak 9 yang berdiri berjaga di luar Sekte Suci, segera membuka mata mereka saat merasakan aura, elang api, pangkat puncak 6 mendekati Sekte Suci, tetapi saat merasakan aura tak terduga yang dalam dari pria paruh baya yang menunggangi elang, wajah mereka memucat. Jiang Tianfang hanya tertawa keras saat ia mendesak, elang api, maju, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, elang itu telah terbang melewati Gunung Suci dan perlahan menghilang di kejauhan. Merasakan aura Kaisar Dao tahap akhir yang asing mendekati Sekte Suci, hampir semua tetua pelataran dalam sekte tiba-tiba membuka mata dan menatap langit. Namun, ketika mereka melihat wajah pria parubaya yang duduk di punggung elang api, para tetua itu tak percaya apa yang mereka lihat. Apakah itu Jiang Tianfang? Dia benar-benar kembali ke wilayah tengah. Monster dari klan Jiang. Dia berhasil menumbuhkan kembali lengan kanannya. Mungkinkah bocah ini sudah sembuh sekarang? Bagaimana mungkin? Bukankah dia dilukai oleh tetua dari keluarga itu? Dia bahkan meminta bantuan dari alkemis tingkat bintang di masa depan, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa membantunya menumbuhkan kembali lengannya. Para tetua pelataran dalam Sekte Suci semuanya menatap hilangnya sosok Jiang Tianfang dengan mata penuh keterkejutan. Keluarga Jiang juga berlokasi di bagian utara wilayah tengah, jadi hampir setiap kekuatan puncak di bagian utara wilayah tengah mengenal Jiang Tianfang di masa lalu. Tentu saja, mereka semua juga mengetahui ceritanya, membuat mereka semakin sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Di kedalaman Sekte Suci, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit, sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Jiang Tianfang, dasar bocah nakal. Sepertinya kau sudah menemukan cara untuk menyembuhkan lengan kananmu. Sayangnya, auramu masih terlalu lemah. Haha, aku masih penasaran apakah jenius terbesar klan Jiang akan menggemparkan wilayah tengah lagi di masa depan. Terlalu banyak monster yang mulai bermunculan di antara kekuatan puncak wilayah tengah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan membuatku naik darah. Orang tua itu memiliki pandangan yang sangat mendalam di matanya saat dia menatap langit di atas Sekte Suci, sebelum dia perlahan berdiri dan menghilang dari ruangan pada saat berikutnya. Setelah memandang sekilas sosok Jiang Tianfang yang menghilang, Sun Long memandang Liu Mei, Jiang Chen, Xie Xingyi, dan Bai Longtian, yang semuanya memasang ekspresi gembira di wajah mereka saat menatapnya,
lalu menganggukkan kepalanya sebelum dia memasukkan kepala burung biru Arktik langsung ke dalam sekte suci. Di aula penjinak binatang, para penjinak binatang di dalam aula yang mengurus binatang-binatang ajaib di sekitarnya, semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka saat melihat burung biru Arktik yang memiliki ekspresi ketakutan dan lega di wajahnya setelah tiba kembali di aula. Biasanya, binatang buas ajaib yang terbang akan gembira meninggalkan aula penjinak binatang, karena mereka merasa terjebak di tempat ini, tetapi, burung biru Arktik, hanya tampak gembira. Para penjinak binatang itu kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok Sunlong. Mereka tidak dapat menebak bagaimana sekelompok pengikut pelataran luar jiwa baru lahir tingkat menengah berhasil meneror binatang ajaib tingkat menengah 6 seperti, burung biru Arktik. Sayangnya bagi mereka, Sunlong nampaknya tidak ingin menjelaskan apapun, dan setelah menepuk pelan punggung burung biru raksasa itu, dia menjadi orang terakhir yang turun dari punggungnya, saat dia memimpin kelompoknya keluar dari aula penjinak binatang. Tentu saja, bagaimana mungkin, burung biru Arktik, tidak merasa takut, padahal ia telah menghabiskan bulan terakhir terbang berdampingan dengan binatang ajaib peringkat puncak 6 seperti, elang api. Lagi pula, elang api, adalah binatang sihir yang sangat agresif, dan juga salah satu binatang sihir terkuat dengan kemampuan terbang puncak peringkat 6, yang membuat burung biru Arktik ingin terbang dengan kecepatan tertingginya dan melarikan diri sejauh mungkin dari elang tersebut. Sayangnya, baik kecepatan maupun kekuatannya tidak dapat menandingi elang api, sehingga memaksa burung biru Arktik menghabiskan sebulan penuh ketakutan di samping elang besar yang ukurannya hampir 2 kali lipatnya. Meninggalkan aula penjinak binatang, kelompok Sunlong langsung menuju ke aula penugasan untuk menyerahkan misi mereka. Setelah semua orang menyerahkan misinya, faksi mereka akhirnya memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang faksi Sekte Suci. 612, Aturan Perang Faksi 2. Memasuki aula penugasan, Sunlong dan yang lainnya langsung berjalan menuju loket penukaran untuk menyerahkan misi mereka. Sama seperti terakhir kali, konter penukaran di aula penugasan pun dipenuhi oleh banyak murid yang mengantri di depannya, membuat Sunlong dan yang lainnya ikut mengantri juga. Hampir setengah jam kemudian, giliran Sunlong akhirnya tiba. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sambil menatap wanita muda berjubah murid pelataran luar di balik meja penukaran di hadapannya, Sunlong mengeluarkan token pengenal sektenya dan menaruhnya di meja itu seraya menyebutkan nama dari 2 misi yang ingin diserahkannya. Wanita muda itu menganggukkan kepalanya dengan tenang saat dia berjalan ke papan misi di belakangnya dan dengan cepat menemukan 2 misi yang disebutkan Sunlong, sebelum dia meletakkan 2 gulungan di depan Sunlong dan bertanya padanya. Apakah ini 2 misi yang ingin Anda serahkan? Misi faksi peringkat D, Buru, Katak Lidah Beracun, peringkat menengah 5 dari Hutan Bangor Raksasa, sejauh 3.000 mil dari kota suci, dan bawa kembali inti binatang ajaibnya. Hadiah, 7.000 poin sekte. Misi faksi peringkat C, pergilah ke kota Tang di Benua Bintang Biru, di wilayah utara dan menyusuplah ke istana kerajaan dinasti Tang untuk membunuh putra mahkota. Misi ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim karena setidaknya ada satu Raja Dao tahap awal yang selalu melindungi putra mahkota secara diam-diam. Hadiah, 10.000 poin sekte. Setelah melihat kedua gulungan di depannya, Sunlong menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi, sebelum wanita muda berjubah kuning itu mengambil tanda pengenal sekte dan meletakkannya di tempat tertentu di meja. Formasi yang terukir di meja diaktifkan satu demi satu, sebelum adegan yang terekam di dalam token pengenal sekte Sunlong mulai diputar ulang di depan mata Sunlong dan wanita muda itu. Wanita muda itu terkejut saat melihat Sunlong masuk ke dalam hutan Bangor Raksasa sendirian, padahal ini jelas merupakan misi golongan D dan bukan misi pribadi, yang membuatnya menatap Sunlong dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, seekor binatang ajaib tingkat menengah 6 cukup kuat sehingga ia membutuhkan setidaknya sekelompok penuh pengikut pelataran luar yang dipimpin oleh seorang jiwa baru lahir tingkat awal 6 untuk bekerja sama jika mereka ingin membunuhnya. Selain itu, wanita itu juga tahu bahwa bukan hal yang aneh di dalam sekte suci bagi beberapa pengikut yang kuat untuk menyelesaikan misi faksi sendiri. Akan tetapi, semakin banyak yang dilihatnya, semakin terkejut pula ia dengan setiap momen yang berlalu. Melihat adegan Sunlong memenggal kepala, katak lidah beracun, tingkat menengah 5 yang tak bisa bergerak dengan satu tebasan pedang membuat wanita muda itu menghirup udara dingin, sementara matanya tanpa sadar melirik nama pada token berwarna emas beberapa saat kemudian. Sunlong, apakah orang ini seorang penjinak binatang?
Kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Pikir wanita muda itu sambil memperhatikan Sun Long menyimpan tubuh, katak lidah beracun, di dalam cincin spasialnya sebelum meninggalkan kolam katak itu. Dari keakraban Sun Long dalam mencari katak lidah beracun, tanpa berhenti untuk melawan binatang ajaib apapun, wanita muda itu secara alami menduga bahwa Sun Long kemungkinan besar adalah seorang penjinak binatang atau seseorang yang kebetulan mengetahui banyak tentang katak lidah beracun itu sendiri. Tentu saja, setelah dia memastikan bahwa Sun Long tidak menggunakan bantuan luar apapun untuk membunuh katak itu, dia mentransfer 7.000 poin sekte ke token Sun Long, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke adegan berikutnya yang mulai diputar di depannya. Jika tadi Sun Long memburu katak lidah beracun, yang membuat wanita muda itu terkejut, maka adegan berikutnya membuatnya menatap kosong ke udara dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wanita muda itu melihat Sun Long terus-menerus merobek ruang saat ia menyusup ke istana kerajaan dinasti Tang bersama Xing Yi, sebelum ia dan Xing Yi sama-sama bersembunyi di dalam apa yang tampak seperti robekan ruang. Akan tetapi, adegan yang paling membingungkan sebenarnya adalah kematian yang tidak dapat dijelaskan dari target misi, sang putra mahkota dinasti Tang, Tang Long, yang tubuhnya tampaknya tiba-tiba berubah menjadi mayat, serta seluruh kota Tang menjadi sunyi segera setelahnya, karena Sun Long dan yang lainnya nyaris berhasil melarikan diri dari istana kerajaan. Tentu saja, Sun Long tidak merekam adegan Jiang Tianfang memukul Kaisar Dao dari dinasti Tang, karena dia sebenarnya berencana membiarkan si hitam kecil menangani Tang Wu sendiri. Sun Long tidak mau mengambil risiko memasukkan gambar Little Black ke dalam token pengenal sekte miliknya, jadi dia menghentikan formasi perekaman pada saat itu juga. Melihat pemandangan itu tiba-tiba berhenti di sana, wanita muda di konter pertukaran tiba-tiba merasakan dorongan untuk bertanya apa yang terjadi selanjutnya, karena dia bisa menebak bahwa seorang pakar puncak dari dinasti Tang mungkin muncul setelah mereka membunuh putra mahkota, tetapi Sun Long entah bagaimana masih berdiri di depannya tanpa terluka sama sekali. Akan tetapi, begitu dia ingat bahwa misi itu sendiri hanya menyatakan bahwa mereka harus membunuh putra mahkota, dia menekan rasa ingin tahunya dan mentransfer 10.000 poin sekte ke token pengenal sekte Sun Long tanpa bertanya apapun lagi. Pada saat itu, token identifikasi sekte Sun Long menyala dengan cahaya keemasan yang terang, karena serangkaian huruf emas membentuk satu kata di permukaan tokennya. Berkualitas. Wanita muda di belakang meja penukaran mata uang, menatap perubahan pada token Sun Long sejenak, sebelum tatapannya kembali tertuju pada Sun Long. Memang, setelah Liu Mei, Xie Xingyi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, semuanya telah menyerahkan misi faksi peringkat D yang telah mereka selesaikan sendiri sebelumnya, satu-satunya yang tersisa adalah Sun Long. Begitu wanita muda di belakang konter penukaran telah memverifikasi misi Sun Long memahami bahwa faksinya langsung memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang faksi Sekte Suci. Selamat, faksi Anda kini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang faksi. Meskipun wanita muda itu terkejut karena pemuda di depannya yang dia yakini sebagai seorang penjinak binatang tidak bergabung dengan sebuah faksi besar dan malah membentuk faksi sendiri, dia tetap mengucapkan selamat kepada Sun Long sesaat kemudian dengan senyuman di wajahnya. Sesuai aturan sekte, karena faksi Anda memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang faksi, izinkan saya menjelaskan aturan perang faksi di dalam sekte. Saat suatu faksi dianggap layak untuk bergabung dalam perang faksi, para pengikut dari konter penukaran di aula penugasan adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan peraturan perang faksi kepada siapapun yang belum memahaminya. Dengan demikian, wanita berjubah kuning itu menatap Sun Long sebelum dia melanjutkan. Setiap bulan, faksi Anda harus bersaing setidaknya satu kali melawan faksi lain dalam perang faksi. Anda akan diberitahu sebelum pertandingan melalui token pengenal sekte Anda, sebelum Anda diinstruksikan untuk melanjutkan ke arena perang faksi. Tidak lebih dari 10 murid luar yang diizinkan menjadi bagian dari faksi Anda dalam setiap pertarungan. Anda diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari pertandingan jika Anda mau, tetapi mengundurkan diri dalam perang faksi sama halnya dengan mengundurkan diri dari pertarungan dalam Martial Roll of Honor dan akan menurunkan peringkat faksi Anda. Tentu saja, faksi Anda saat ini berada di peringkat paling bawah, jadi Anda tidak perlu khawatir akan turun lebih jauh lagi. Selain itu, setiap faksi yang berada di peringkat 2000 teratas dalam sekte juga akan menerima sumber daya dari sekte setiap bulan, termasuk poin sekte dan batu roh. Namun, faksi di bawah peringkat 2000 teratas tidak akan menerima apapun. Artinya, jika Anda sungguh-sungguh ingin memperoleh sumber daya,
Anda harus mengincar posisi 2000 teratas. Namun, tidak ada satupun faksi dalam 2000 teratas yang benar-benar lemah. Tentu saja, makin tinggi peringkat Anda, makin baik hadiahnya. Suara monoton wanita muda itu berubah menjadi agak bersemangat saat mencapai momen ini saat dia kemudian melanjutkan. Hadiah yang diperoleh 1000 faksi teratas lebih dari 10 kali lebih baik daripada faksi yang berada di peringkat 2000 teratas. Sedangkan untuk 100 faksi teratas, konon hadiah yang mereka peroleh lebih baik daripada gabungan hadiah 2000 faksi teratas di bawah mereka. Saya bahkan mendengar bahwa masing-masing dari 100 faksi teratas memiliki wilayah mereka sendiri dalam sekte tersebut juga. Tetapi aturan untuk melawan 100 faksi teratas berbeda dengan pertarungan antar faksi lainnya. Perang melawan 100 faksi teratas tidak dijadwalkan oleh sekte. Sebaliknya, hanya 1000 faksi teratas yang diizinkan menantang 100 faksi teratas, tetapi, tantangan ini jauh lebih brutal daripada perang faksi biasa. Karena 100 faksi teratas memiliki wilayah mereka sendiri dalam sekte, faksi manapun yang berada dalam peringkat 1000 teratas dapat menyerang wilayah mereka dan menantang mereka kapan saja. 100 faksi teratas tidak punya pilihan selain menerima pertarungan dan memulai perang atau mereka akan kehilangan wilayahnya. Namun tentu saja, setiap faksi dalam peringkat 100 teratas hanya dapat ditantang paling banyak 2 kali setiap hari. Tentu saja, selama perang faksi, kamu tidak diperbolehkan membunuh atau melumpuhkan murid lain, tetapi yang lainnya diperbolehkan. Pada saat yang sama ketika wanita muda itu selesai berbicara, tanda pengenal sekte Sun Long di atas meja penukaran uang menyala untuk kedua kalinya, sebelum serangkaian kata lain muncul di permukaannya. 613, memasuki pengasingan. Perang faksi. Fraksi Sun Long, peringkat 10.824 vs fraksi Lim Yu, peringkat 6.523. Pertandingan akan dimulai pukul 12 siang, 10 hari dari sekarang. Pada hari pertandingan, silakan menuju arena di lapangan luar. Bukan hanya Sun Long dan wanita muda di belakang meja penukaran yang menyadari hal ini, tetapi bahkan Liu Mei dan yang lainnya yang menunggu di samping semuanya mengalihkan perhatian mereka ke arah token Sun Long pada saat yang sama. Melihat pertandingan pertama mereka sudah diputuskan, semua orang memasang wajah serius namun penuh harap. Ini adalah pertama kalinya faksi mereka akan bertarung di dalam sekte melawan faksi lain. Pada saat yang sama, wanita muda di belakang meja penukaran menyerahkan token Sun Long kembali kepadanya dan berkata, "Selamat. Pertandingan pertamamu sudah dijadwalkan. Pertarungan antar faksi memiliki aturan yang cukup sederhana. Selama kamu bisa melukai pemimpin faksi musuh dan membuatnya tidak bisa bertarung lagi, kamu akan otomatis memenangkan pertandingan." Sun Long menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada wanita muda di belakang meja penukaran, sebelum dia mengambil tanda pengenal sekte dari meja dan berjalan menuju Liu Mei dan yang lainnya. Melihat semua orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, Sun Long tersenyum dan berkata, "Ayo kita kembali dulu. Kita masih punya 10 hari lagi sampai pertandingan dimulai." Jiang Chen dan yang lainnya mengikuti Sun Long saat mereka berjalan keluar dari aula penugasan. Mereka semua telah menghabiskan 2 bulan terakhir bepergian di atas punggung burung biru Arktik, tanpa sempat berkultivasi, jadi setiap orang dari mereka berencana untuk menghabiskan 10 hari berikutnya dengan mengasingkan diri dan mencoba memajukan kultivasi mereka. Lagi pula, hampir mustahil untuk berkultivasi tanpa rasa khawatir ketika Anda duduk di punggung seekor binatang ajaib tingkat menengah 6 yang melintasi lautan benua dengan kecepatan penuh. Bahkan Sun Long yang menyerap ki di udara di sekitarnya tidak melakukannya untuk berkultivasi, tetapi dia hanya mengisi kembali ki di bola ki-nya setelah dia selesai merawat Jiang Tianfang. "Kalau begitu, Saudara Sun, aku akan menemuimu lagi dalam 10 hari. Bai Longtian adalah orang pertama yang mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Long dan yang lainnya, sebelum dia berjalan kembali ke halaman rumahnya. Jiang Chen dan bahkan Xingyi melakukan hal yang sama beberapa saat kemudian, saat mereka pergi untuk kembali ke halaman mereka sendiri juga. Semua orang memilih untuk pergi dan berkultivasi di halaman mereka sendiri, karena ki di dalam halaman Sun Long tidak akan cukup untuk dibagi semua orang. Sun Long tersenyum saat ia dan Liu Mei berjalan kembali ke halamannya. Jelas bahwa semua orang berencana untuk memanfaatkan 10 hari ini sebaik-baiknya setelah mereka kembali ke sekte. Setelah memasuki halamannya, Sun Long terlebih dahulu mengeluarkan Little Silver dari batu waktu, sebelum dia dan Liu Mei masuk ke dalam ruang utama. Karena dia berencana untuk menyendiri lagi,
Sun Long akan selalu membiarkan Little Silver tinggal di luar dan menemani Liu Mei saat dia berlatih. Lagi pula, Liu Mei tidak perlu berkultivasi secara normal karena dia sedang berlatih seni penyerapan darah, tetapi dia perlu menggunakan waktunya untuk lebih mengenal makhluk mayat hidup itu lebih baik lagi. Dalam 2 bulan terakhir, Sun Long telah menceritakan kepada Liu Mei tentang apa yang telah dipelajarinya dari si hitam kecil setelah naga hitam itu terbangun. Si hitam kecil berkata bahwa tidaklah benar jika seorang kultivator yang telah memahami dao kematian menggunakan indera jiwanya dan sepenuhnya menekan makhluk mayat hidup mereka atau memperlakukan mereka sebagai pasukan. Sebaliknya, dia berkata bahwa Liu Mei seharusnya membiarkan makhluk mayat hidup miliknya bertarung dengan bebas menggunakan semua emosi negatif mereka, dan bahwa Liu Mei seharusnya hanya menekan niat membunuh yang mereka miliki terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Karena ini adalah cara yang digunakan keluarga kuat dari dimensi abadi untuk mengajarkan keturunannya yang telah memahami dao kematian, tentu saja ini adalah cara terbaik bagi Liu Mei untuk melakukannya juga. Lagi pula, bahkan guru dari tetua Xuan, seorang kaisar dao tingkat 9 yang kuat, tidak tahu banyak tentang dao kematian selain pemahamannya sendiri. Begitu memasuki ruangan, Sun Long tiba-tiba tersenyum sambil melangkah maju dan melingkarkan tangannya di pinggang Liu Mei, memeluknya erat. Sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, dia lalu berbisik di telinganya dengan suara rendah. "Meyer, aku merindukanmu." Wajah Liu Mei memerah saat dia melepaskan jubah Sun Long, sebelum mulai menjelajahi sekujur tubuhnya, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya pelan dan melingkarkan tangannya di leher Sun Long, mengecup wajahnya dengan penuh kecupan. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Sun Long pun melepas jubahnya, saat ia membawa Liu Mei ke kamar mandi. Dengan air yang jatuh secara alami di atas kepalanya dari formasi yang terukir di pancuran, Sun Long menghisap dan bahkan menggigit puting Liu Mei yang sempurna seperti buah ceri, menyebabkan erangan kenikmatan dan kegembiraan keluar dari mulut Liu Mei, sementara tangannya menjelajahi setiap sudut dan celah tubuhnya yang terpahat sempurna. Dimulai dari lehernya, tangan kanan Sun Long perlahan meluncur ke bawah menuju dadanya, hanya untuk mencapai tempat rahasia Liu Mei beberapa saat kemudian. Sun Long dapat merasakan sensasi basah dan hangat di jari-jarinya, saat Liu Mei melingkarkan kedua tangannya di lehernya dan membiarkannya melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Napas terengah-engah dan erangan penuh kenikmatan dan kegembiraan bergema di seluruh ruangan selama beberapa jam berikutnya, sebelum Sun Long akhirnya berbaring di tempat tidur dengan Liu Mei berbaring di atasnya. Beberapa menit kemudian, Sun Long berdiri dan dengan lembut membelai wajah Liu Mei yang sangat cantik, dan setelah mengenakan kembali jubahnya, dia duduk di bantal meditasinya dan menutup matanya saat memasuki ruang berkabut di batu waktu. Duduk bersila di tempat biasanya, Sun Long mula-mula menepuk kepala si hitam kecil yang tengah asyik mengunyah beberapa tanaman obat tingkat 6, sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bangkai seekor beruang merah raksasa muncul di hadapannya. 614, pil penembus penghalang. Sambil menatap mayat, beruang berbulu merah, peringkat puncak 5 di depannya, bibir Sun Long melengkung ke atas saat dia melambaikan tangannya untuk kedua kalinya, mengeluarkan selusin tanaman obat dan kuali alkimia dari kebun tanaman obatnya. Meskipun aku menghabiskan 2 tahun bersama Meyer di pegunungan 10.000 binatang, aku masih belum berhasil mengumpulkan semua ramuan obat yang kubutuhkan untuk menyempurnakan pil penembus penghalang saat itu. Untungnya, toko-toko pil di kota suci menjual lebih dari cukup ramuan obat peringkat 5, gumam Sun Long sambil menatap selusin ramuan obat peringkat 5 di depannya. Memang, pil yang hendak disempurnakannya kali ini adalah pil penembus penghalang, tingkat 5 yang telah diterima oleh Bai Longtian, Xie Xingyi, dan Jiang Chen dari guru mereka setelah mereka diterima sebagai murid pribadi. Sun Long sebenarnya telah lama berencana untuk memurnikan pil ini, tetapi meskipun dia telah menghabiskan 2 tahun di pegunungan 10.000 binatang, bersama Liu Mei, dia masih belum berhasil menemukan semua ramuan obat yang dibutuhkannya. Baru setelah dia berjalan-jalan di sekitar toko-toko alkimia di kota suci, dia menemukan sisa ramuan obat yang dia butuhkan. Akan tetapi, versi pil penembus penghalang, tingkat 5 milik Sun Long sangat berbeda dengan versi milik Sekte Suci. Biasanya, versi pil dari Sekte Suci hanya akan memungkinkan seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah untuk maju ke tingkat minor setelah mengonsumsi pil tersebut, hingga puncak peringkat 6 jiwa baru lahir, tetapi, pil penembus penghalang, milik Sun Long bahkan dapat memungkinkan kultivator jiwa baru lahir tingkat akhir untuk maju ke tingkat minor secara penuh.
Perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir jiwa baru lahir sangatlah besar, yang membuat pil penembus penghalang milik Sun Long berkali-kali lebih berharga daripada milik Sekte Suci. Jika sebuah pil penembus penghalang bermutu tinggi dijual seharga 5.000 poin sekte di aula harta karun emas, maka Sun Long yakin pilnya sendiri dapat dengan mudah dijual seharga 20.000 poin sekte untuk setiap pil. Selain itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang kultivator tahap jiwa baru lahir hanya dapat mengonsumsi satu pil penembus penghalang, sedangkan pil kedua tidak akan memberi efek apapun. Tetapi Sun Long tahu bahwa pil penembus penghalangnya akan memungkinkan Jiang Chen, Bai Longtian, dan Xing Yi untuk melakukan terobosan sekali lagi setelah mengonsumsinya. Tentu saja, efek pil itu tidak akan memungkinkan mereka untuk maju ke tingkatan minor secara keseluruhan setelah mengonsumsinya untuk kedua kali. Tetapi Sun Long tahu bahwa itu akan lebih dari cukup bagi mereka untuk menerobos penghalang tahap akhir Nas Chen Sol dan memasuki tahap awal atau bahkan pertengahan peringkat 7 Nas Chen Sol, jika mereka mengonsumsi pil itu setelah mencapai puncak peringkat 6 Nas Chen Sol. Sambil memejamkan mata, Sun Long pertama-tama mengubah sebagian ki-nya menjadi api ki dan mulai memanaskan kualinya, lalu memasukkan ramuan obat satu per satu ke dalamnya. Sun Long kemudian menyebarkan indera jiwanya hingga menyelimuti kuali sepenuhnya, lalu mulai mengekstrak saripati dari ramuan obat di dalamnya. Hanya dalam 15 menit, lebih dari selusin ramuan obat peringkat 4 dan beberapa ramuan obat peringkat 5 telah diekstraksi sarinya, berubah menjadi cairan berwarna-warni yang berputar-putar di dalam kuali. Mengalihkan perhatiannya ke arah mayat, beruang berbulu merah, di sebelahnya, mata Sun Long langsung berubah serius saat dia mengangkat tangan kanannya dan menusukkannya ke dalam dada beruang itu. Sebuah bilah pedang berwarna ungu yang bersifat ilusi muncul di tangannya, sebelum pada saat berikutnya bertabrakan dengan kulit beruang itu. Anehnya, bahkan bilah pedang spasial Sun Long pun kesulitan memotong kulit beruang berbulu merah, itu meskipun beruang itu telah lama mati, tetapi Sun Long menggertakkan giginya sambil terus memotong kulit itu dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menjaga nyala api ki yang terus memanaskan kuali itu. Lagi pula, meskipun beruang berbulu merah itu adalah binatang ajaib peringkat 5 puncak dengan pertahanan mental yang sangat lemah, itulah sebabnya ia mati begitu mudah karena racun dari rumput neraka peracun jiwa. Dari segi kekuatan fisik dan kekuatan tubuhnya, ia sebenarnya termasuk di antara binatang ajaib peringkat 5 puncak terkuat. Bahkan setelah kematiannya, bahkan para kultivator Nas Chen Sol tahap akhir pun akan kesulitan menembus tubuhnya dan mendapatkan inti binatang dan esensi jantungnya. Beberapa saat kemudian, Sun Long memotong kulit beruang itu dan akhirnya mencapai jantungnya, lalu ia memegang jantung beruang itu dengan tangan kanannya dan menuangkan saripati darahnya ke dalam kuali. Saat saripati darah dari binatang ajaib peringkat puncak 5 bertemu dengan saripati obat di dalam kuali, suara mendesis bergema di udara. 10 menit kemudian, suara mendesis itu akhirnya mereda, sementara pada saat yang sama, aroma harum yang dalam mulai tercium dari kuali, saat perlahan-lahan memenuhi udara di dalam ruang berkabut di batu waktu. Membuka tutup kuali, Sun Long melihat 5 pil berwarna hijau di dalamnya dan menghela napas lega, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kelimanya sudah mencapai tingkat tertinggi. Kalau bukan karena esensi darah, beruang berbulu merah, yang begitu kuat, paling-paling hanya 3 yang bisa mencapai tingkat tertinggi. Dibandingkan dengan saat Sun Long menyempurnakan pil penekan darah naga, menyempurnakan pil penembus penghalang, memang jauh lebih mudah, tetapi tetap saja prosesnya rumit. Sambil tersenyum, Sun Long meletakkan 5 pil penembus penghalang ke dalam botol pil dan menyimpannya di kebun herbalnya, sebelum ia mengalihkan pandangannya ke arah tanaman penelan surga. Duduk bersila di tanah, Sun Long kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan segunung batu roh muncul di sekelilingnya, saat ia memberikan semuanya kepada tanaman merambat raksasa di sisinya. Tanaman merambat penelan surga langsung melahap batu roh tingkat menengah, dan mulai memenuhi udara di sekitar Sun Long dengan ki-nya yang sangat murni. Seperti inilah, 10 hari berlalu dengan cepat di dunia luar, saat hari perang faksi akhirnya tiba. 615, Perang Faksi 1. Di dalam ruang berkabut di batu waktu, Sun Long menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, menyerap sedikit ki murni terakhir di sekitarnya, sebelum akhirnya membuka matanya. Di atas kepalanya, sosok jam pasir tak kasat mata mengambang, dengan 33 bola ki terang yang memancarkan cahaya perak terang. Meskipun 10 hari telah berlalu di dunia luar, lebih dari 3 bulan penuh telah berlalu bagi Sun Long di dalam ruang berkabut. Dalam 3 bulan ini,
Sun Long telah berhasil menembus penghalang tahap tengah jiwa baru lahir, menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat awal dan kemudian tingkat menengah 4. Menerobos ke tahap tengah jiwa baru lahir tidaklah mudah, karena Sun Long telah menghabiskan lebih dari 200.000 batu roh tingkat menengah dalam 3 bulan terakhir. Konsumsi Ki, jam pasir rajanya benar-benar sangat besar, terutama bila dibandingkan dengan kultivator lain yang berada pada level yang sama. Sun Long tahu bahwa orang normal biasanya membutuhkan sekitar 200.000 batu roh tingkat menengah untuk mencapai tahap akhir jiwa baru lahir dari puncak peringkat 3, tetapi 200.000 batu roh tingkat menengah hanya cukup bagi Sun Long untuk mencapai tahap tengah peringkat 4 jiwa baru lahir. Tentu saja, ini adalah efek dari teknik kultivasi tingkat tinggi seperti jam pasir raja. Bagaimana Ki yang dibutuhkan untuk berlatih teknik seperti jam pasir raja dapat dibandingkan dengan teknik kultivasi lainnya. Lagi pula, Sun Long jelas tahu bahwa kemurnian Ki di dalam bola Ki-nya tidak dapat dibandingkan dengan Ki di dalam dantian murid luar lainnya dalam Sekte Suci, yang berada pada tingkat yang sama dengannya. Melihat 635.000 batu roh tingkat menengah yang kini ia tinggalkan di dalam kebun herbalnya, yang telah habis seperempatnya dalam satu sesi penanaman, Sun Long merasa agak sedih dalam hatinya. Pada tingkat ini, bahkan jika aku merampok bersih seorang Kaisar Dao, kekayaannya mungkin tidak akan cukup untuk membuatku mencapai puncak alam Raja Dao, apalagi menjadi alam Kaisar Dao. Kecuali aku mulai menjual beberapa pil di kota suci, aku akan kesulitan mencapai tahap akhir jiwa baru lahir juga. Mungkin saya harus pergi ke kota Murong lebih awal dari yang saya rencanakan. Teringat akan harta karun yang disembunyikan Huo Wuyi, Kaisar Dao yang telah menciptakan Villa Raja Naga di benua bintang malam di sebuah gunung di luar kota Murong. Sun Long mulai mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke sana lebih cepat dari yang telah direncanakannya. Satu-satunya alasan mengapa dia masih ragu-ragu, adalah karena Sun Long sekarang memiliki pemahaman kasar tentang perkiraan tingkat kekuatan keluarga Murong. Menurut ingatan Huo Wuyi, keluarga Murong tidak lebih lemah dari Sekte Suci itu sendiri. Karena menurut Jiang Tianfang, pemimpin sekte dari Sekte Suci adalah seorang ahli alam berdaulat, dan bahkan ada seorang Kaisar Dao tingkat puncak yang kuat tersembunyi di kedalaman sekte tersebut. Sun Long dapat menebak secara kasar seberapa kuat keluarga Murong. Bahkan dengan Little Black yang kini telah mencapai pertengahan peringkat 7 dan mungkin cukup kuat untuk melawan Kaisar Dao tahap akhir, Sun Long tidak dapat menyangkal bahwa keluarga Murong masih merupakan raksasa yang belum dapat digoyahkannya. Lagi pula, bahkan harta karun Huo Wuyi pun tidak sepadan bagi Sun Long untuk mempertaruhkan keselamatan Little Black hanya untuk mendapatkannya. Sambil menutup matanya, Sun Long membayangkan dirinya meninggalkan tempat berkabut itu saat ia muncul kembali di kamarnya beberapa saat kemudian. Melihat ruangan itu kosong, bibir Sun Long sedikit melengkung ke atas, saat dia membuka pintu dan berjalan ke halaman luar, di mana Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semuanya ada di sana, bersama dengan seekor macan kumbang hitam besar yang terbaring di tanah dengan mata tertutup. Sun Long telah memutuskan untuk membiarkan Bai Longtian dan yang lainnya memasuki halamannya saat mereka tiba, sehingga mereka bisa melihat Little Silver. Karena Sun Long akan menghabiskan bertahun-tahun bersama mereka di masa depan, hanya masalah waktu sampai mereka mengetahui keberadaan Little Silver. Setelah menyelesaikan misi tingkat C dan menyusup ke istana kerajaan, Sun Long tidak berencana menyembunyikan terlalu banyak hal dari mereka lagi. Memang, meskipun Xingyi, Jiang Chen, dan Bai Longtian terkejut ketika mereka tiba di halaman sebelumnya dan melihat seekor macan kumbang hitam besar tergeletak di tanah, begitu Liu Mei menjelaskan bahwa Little Silver adalah binatang ajaib milik Sun Long, semua orang menerimanya tanpa banyak kesulitan. Di mata mereka, rahasia Sun Long telah jauh melampaui kemampuannya untuk menyelundupkan binatang ajaib ke dalam sekte suci tanpa diketahui. Karena mereka semua telah memilih untuk mengikuti Sun Long, mereka merasa lebih nyaman melihat bahwa Sun Long berbagi rahasianya dengan mereka. Long Ge, Saudara Long. Saat pintu ruangan terbuka, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long, sebelum Liu Mei dan Xingyi berbicara dengan bersemangat. Sun Long tersenyum sambil menatap Liu Mei dan yang lainnya, sebelum dia berjalan ke Little Silver dan menepuk kepalanya, membiarkannya kembali ke ruang berkabut di batu waktu. Karena Sun Long tidak menyembunyikan kultivasinya, Liu Mei dan yang lainnya menyadari bahwa ia telah berhasil menembus tingkat tengah 4 jiwa baru lahir selama pengasingannya kali ini, mengejutkan semua orang di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, Sun Long menyadari bahwa, meskipun baik Xingyi, Bai Longtian, maupun Jiang Chen,
belum mengalami terobosan selama sesi kultivasi mereka, jelaslah bahwa mereka hanya selangkah lagi untuk dapat mencapai terobosan sekali lagi. Melihat ekspresi gembira yang mereka semua miliki di wajah mereka, Sun Long tersenyum dan berkata, "Karena kita semua sudah siap, ayo kita pergi ke arena." Hari ini adalah hari pertama faksi mereka bertarung sebagai 5 orang, berhadapan dengan faksi lain dari Sekte Suci. Liu Mei, Jiang Chen, Xing Yi, dan Bai Longtian, semuanya menganggukkan kepala, saat mereka berjalan keluar dari halaman dan menuju ke arah utara sekte. Arena tersebut juga terletak di sebelah utara lapangan, kurang dari 200 meter dari pintu masuk lapangan dalam. Hanya butuh waktu setengah jam bagi faksi Sun Long untuk tiba di depan pintu masuk arena raksasa di pelataran luar. Meskipun Sun Long dan yang lainnya belum memasukinya, dilihat dari seberapa besar arena itu, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa arena itu sendiri dapat menampung lebih dari 200.000 murid luar di dalamnya tanpa masalah apapun. Arena itu tampaknya tidak terlalu ramai pengunjung, tetapi Sun Long tahu bahwa ini wajar saja. Dia sudah tahu bahwa sebagian besar murid luar biasanya tidak akan membuang-buang waktu mereka bermalas-malasan di tempat ini, kecuali jika ada pertarungan antara dua faksi kuat yang hampir masuk peringkat 100 teratas, atau pertarungan antara dua orang jenius yang masuk dalam daftar kehormatan bela diri. Lagi pula, tak seorang pun benar-benar peduli menyaksikan faksi-faksi yang berperingkat lebih rendah bertarung satu sama lain. Akan tetapi, tepat saat Sun Long dan yang lainnya hendak melangkah melewati pintu masuk arena dan masuk ke dalamnya, dua orang yang mengenakan jubah kuning dan seorang pemuda yang tidak mengenakan jubah Sekte Suci tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Hal ini menyebabkan Sun Long mengerutkan kening saat melihat ini, sementara Jiang Chen adalah orang pertama yang melangkah maju dengan ekspresi jengkel di wajahnya. Selanjutnya bab 616, Perang Faksi 2.